Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadana syahr mubarak farada fihi siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama pada subuh kali ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Dia Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan serta iman dan takwanya. Terkhusus di subuh kali ini kita memasuki Ramadan ke-21, artinya kita sedang menjalankan ibadah puasa kita 21 hari. Kemudian tak lupa juga kita kirimkan salam beserta salawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi uswatun hasanah, Nabi yang senantiasa juga kita teladani akhlaknya. Beliau telah berhasil membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menderang. Jamaah sekalian senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini saya akan mengangkat tema kultum yang berjudul tamu terbaik kita adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jamaah sekalian senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diistilahkan tamu terbaik di 10 terakhir bulan Ramadan? Karena banyak dalil-dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan 10 terakhir Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan ibadahnya ketika beliau berada di 10 terakhir Ramadan. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, qala as-sahihain kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashara ashadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengencangkan ikat pinggangnya. Dalam riwayat lain diartikan bahwasanya beliau mengencangkan sarungnya, kemudian wa aiqaza ahlahu, senantiasa membangunkan keluarganya, wa ahya lailahu, kemudian senantiasa menghidupkan malamnya. Ini Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut, beliau senantiasa di 10 terakhir bulan Ramadan, beliau memperbanyak berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan, artinya kita telah melewati 20 Ramadan, kita telah menjalankan ibadah puasanya. Tentunya marilah kita senantiasa menyambut
10 terakhir di bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, di 10 terakhir di bulan Ramadan ini banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah telah berikan kepada kita. Terkhusus para mufassir menjelaskan bahwasanya 10 terakhir di bulan Ramadan itu bisa jadi terdapat suatu malam kemuliaan bagi kita semua. Tentunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairum min alfi syahr." Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi para jamaah sekalian, bisa jadi di bulan Ramadan ini, apalagi kalau di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita semua sudah memahami bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam tersebut jika kita mendapatkan malamnya, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan Allah tadi terkait dalam surah Al-Qadar. Jamaah sekalian senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali ke sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin berijtihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak dibiasakan ketika di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita semua sebagai umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut karena berdasarkan dengan dalil Al-Qur'an dalam surah Al-Qadar itu, yang di mana beliau ingin mendapatkan malam-malam kebaikan di malam tersebut. Jamaah subuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malah kita menyambut 10 akhir bulan Ramadan ini untuk senantiasa istiqomah dan menjalankan seluruh aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Karena ketika Ramadan tiba, disitulah kita berkesempatan untuk menginvestasikan amalan-amalan ibadah puasa kita. Amalan-amalan ibadah lainnya kita investasikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena terkhusus di bulan Ramadan, disitulah kita memperbanyak amalan-amalan sebagai pendukung amalan puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita berinvestasi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermanifestasi dalam artian kita mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memahami bahwa ini adalah kita adalah sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk senantiasa menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melalui Ramadan kali ini, marilah kita senantiasa menjalankan ibadah puasa kita dengan baik. Karena dengan puasa kita bermeditasi. Kita bermeditasi di sini dalam artian apa? Kita menjalankan ibadah puasa kita ini dengan hati yang bersih, dengan perilaku yang baik, dengan menjalankan segala aktivitas-aktivitas kita dengan baik. Supaya apa? Supaya amalan puasa kita selama bulan Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah kita senantiasa untuk terus istiqomah di bulan Ramadan ini. Semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan untuk kita semua menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjadi kebiasaan, dan ketika keluar bulan Ramadan juga menjadi kebiasaan untuk kita lakukan
dalam beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.